Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pandemi COVID masih mengkhawatirkan. Oleh karena itu, tetap jaga jarak dan gunakan protokol kesehatan yang ketat. Semoga kita semua selalu sehat dan produktif. Teman-teman, topik kita kali ini adalah sejarah sila kemanusiaan. Bung Karno sebagai penggali Pancasila menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal, yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kenyataan itu kita dapat lihat dari pola pemukiman yang membentuk kampung-kampung kemudian dikelilingi oleh persawahan. Pola pemukiman itu sangat berbeda dengan yang ada di Eropa maupun Amerika Serikat yang masyarakatnya individualis. Di sana tidak ada kampung, kita tidak dapat menemui kampung. Jarak satu rumah dengan rumah yang lainnya sangat jauh dan dibatasi oleh area pertanian yang luas. Komunalitas masyarakat itu membentuk dua sikap sosial yang khas Indonesia, yaitu satu, orang lain dianggap atau dipandang sebagai saudara. Sikap itu antara lain dapat kita lihat pada panggilan terhadap tetangga. Meskipun tidak ada hubungan darah, sangat biasa kita memanggil tetangga kita dengan panggilan Om, Pak D, ataupun Simbah. Kita merasa lebih pas memanggil Mbah Minto kepada nenek YouTuber dari Klaten yang belum lama ini viral daripada menyebutnya sebagai Nyonya Minto. Bahkan sebelum Barat rame-rame memperbincangkan LGBT, masyarakat Indonesia sudah lama menerima keberadaan mereka dan tetap menempatkan mereka sebagai saudara. Dalam masyarakat Jawa, berbagai jenis orientasi seksual yang berbeda itu disebut dengan satu istilah, yaitu wandu. Masyarakat Bugis di Sulawesi bahkan memiliki sebutan yang lebih rinci, yaitu kalabai, kalalai, dan bisu. Kemudian sikap yang kedua adalah empati, yaitu menempatkan setiap peristiwa yang dialami oleh tetangga bagaikan dialami oleh diri sendiri. Ketika orang lain mengalami peristiwa yang menggembirakan, membahagiakan, orang Indonesia tidak hanya mengucapkan selamat, tetapi juga ikut bahagia. Derek bingah, kalau orang Jawa bilang, ikut bangga dan sebagainya. Sebaliknya ketika ada tetangga yang tertimpa kesedihan, orang juga mengucapkan ikut berduka. Sikap empati ini telah mendarah daging dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Mengutip pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI, bangsa Indonesia harus mengembangkan kekeluargaan yang sudah kuat di dalam masyarakat itu ke tingkat internasional, yaitu membangun kekeluargaan bangsa-bangsa. Kita harus menempatkan bangsa-bangsa lain sebagai saudara dan mengulurkan bantuan untuk menolong bangsa-bangsa lain yang membutuhkan. Bung Karno sangat memahami karakteristik masyarakat Indonesia sehingga memformulasikan dengan istilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Penambahan kata adil dan beradab ini sangat penting karena sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kemanusiaan bangsa Indonesia sering dimanfaatkan dengan culas oleh bangsa asing. Sikap bersaudara terhadap bangsa lain harus dengan cermat memperhitungkan keadilan dan keberadaban. Jangan sampai pengalaman Sriwijaya yang dirampok habis-habisan oleh kerajaan Chola terulang. Jangan juga sampai mengulangi sejarah kebaikan kita terhadap VOC yang justru membuahkan keterjajahan. Selain adil, Bung Karno juga memimpikan bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan secara beradab, tidak seperti binatang yang menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan fisik. Contoh sangat apik tentang keberadaban bangsa Indonesia ditampilkan oleh para pemimpin bangsa saat
menghadapi agresi Belanda II di Yogyakarta. Pagi itu diadakan sidang kabinet dan memutuskan untuk menolak menggunakan jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dengan Belanda. Keputusan itu sangat bagus dan mampu memaksa Belanda untuk menggunakan jalan yang beradab, yaitu melalui konferensi meja 4 bundar. tahun lamanya kita timbal balik hidup dalam persengketaan. Dan hasilnya adalah pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus terus mengembangkan kemanusiaan dan jangan sampai berubah menjadi homo homini lupus, yaitu serigala yang siap menerkam kepentingan orang lain. Dari pembahasan yang telah kita lakukan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Indonesia harus menjadi negara bangsa yang menghormati semua orang dan menempatkan mereka sebagai saudara. 2. Indonesia harus menjadi negara yang bertindak adil dan beradab kepada warganya dan kepada bangsa-bangsa lain. Saya kira pembahasan sila kemanusiaan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel kita tercinta ini agar memperoleh notifikasi. Sampai ketemu pada pembahasan sila-sila selanjutnya. Salam kemanusiaan.